العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. Alhamdulillah, ayah bunda dan kakak yang pada calon santri Pondok CO dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, yang telah membangkitkan kita kembali dari yang namanya saudara kematian, yaitu tidurnya kita di setiap malam hari. Kita berbaiklah bersyukur jika masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal soleh, untuk bisa menjadi hamba-hamba pilihannya, ya, untuk bisa memaksimalkan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah bersyukur. Karena dengan bersyukur itulah insya Allah Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sebaliknya, kalau kita enggak bersyukur, ya, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tandanya kita sombong, gitu ya. Dan tentu inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak mau bersyukur akan hanya mendapatkan murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang terkecil. Bahkan kalau kita lihat, ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari yang terkecil saja, ya, mulai dari yang mungkin kita anggap sepele dan tidak pernah terpikirkan oleh kita, itu pun kita terkadang lupa untuk mensyukuri, ya kan? Bersyukur masih bisa bernafas, misalnya. Pernah nggak tuh berpikiran gitu, ya Allah, bersyukur aku masih bisa nafas, walaupun bisa kalau ada sinus kan susah ya nafas, ya, kayak agak ini susah kalau ada. Nah, itu pernah nggak itu bersyukur, ya Allah masih bisa nafas, sedangkan kalau antum tengok setiap hari itu di rumah sakit itu penuh, benar nggak? Ada yang pakai oksigen nafas karena udah butuh asupan tambahan itu oksigen. Itu kan satu tabungnya itu kira-kira berapa duit? Mahal, ya? Ya tentu mahal. Maka bayangkan tuh, dengan kita masih bisa bernafas dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Mulai dari situ kita syukuri nikmatnya Allah. Ya. Bahkan dari situ pun, ya, kalau kita lihat berapa banyak faedah yang didapatkan, ya, manfaat dari kita bisa bernafas, tentu kita tidak akan bisa menghitung faedahnya, gitu, kebaikan, ya, hikmah dari yang Allah berikan itu dari bisa kita bernafas, ya kan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kecil saja kalau kita hitung nikmat Allah, ya, berapa banyak faedah yang bisa didapat, ya, berapa banyak hal yang bisa kita lakukan dari bisa kita bernafas dengan sempurna, itu mustahil bisa kita hitung. Nah, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka la tuhsuha, mustahil. Ya kan? Di situ Allah bilang ni'matullah. Satu saja nikmat Allah, ya, yang Allah kasih ke kita, maka la tuhsuha. Gak pernah kita akan bisa menghitung berapa banyak faedah dalam
satu kenikmatan tersebut, ya kan? Nah, coba sekarang kita masih bisa melihat, ya. Bisa nggak antum kita hitung berapa banyak manfaat faedah dari bisa kita melihat? Nah, ada nggak yang bisa ngitung? Nah, itu cuma satu. Belum lagi bisa jalan, masih bisa makan enak, ya kan? Masih bisa mendengar dengan baik, ya kan? Masih bisa apa namanya? Ya, antum melakukan aktivitas antum lah setiap hari. Nah, itu tanda bahwasanya segitu sayangnya Allah sama kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruslah bersyukur minimal dengan cara kita memaksimalkan apa yang kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada suatu hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti sunnahnya yang akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, izin saya yang menyampaikan kembali pada hari Rabu, pagi Rabu ini, ya, karena tadi dikabarin pas habis sholat subuh, ya, masih habis sholat subuh tadi langsung melanjutkan perjalanan, ya, guru kita Abi dan Ayah Beben, ya, perjalanan menuju Purwakarta, ya, Purwokerto, ya. Ya, jadi insya Allah lagi survei untuk bisa kita buka cabang kedua, ya, setelah Aula Dina di Lampung, insya Allah, MB. Mohon doanya ya dan kakak, semoga Allah jaga selalu guru dan kita semua, Abi dan Ayah, dan Allah berikan kemudahan serta kelancaran nanti dalam setiap urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayo bunda kakak, kawan-kawan semua, teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya ingin menyampaikan tentang hal yang mungkin ini terkadang kita lupakan, faktor yang kerangka apa namanya, ya, keimanan, ya. Dalam keimanan pun ada kerangkanya, gitu. Memang ini terkadang kita lupakan secara tidak sadar, bahkan secara tidak sadar kita mungkin sering melupakannya. Apa itu? Tawakal. Ada yang tahu tawakal itu? Tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal adalah kerangka keimanan, ya, pilar keimanan dalam seorang muslim, seorang yang beriman, ya. Kerangka yang paling terakhir dalam keimanan. Maka apa itu tadi tawakal, ya? Menggantungkan seluruh harapan dan usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meyakini bahwasanya semua yang terjadi, ya, apapun itu, mungkin mau bahasanya apa namanya, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk, gitu kan. Tentu itu semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tawakal ini akan terputus, ya, ketika kita mulai menggantungkan harapan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Menggantungkan harapan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal kita menggantungkan harapan kita kepada materi, ya kan? Kepada uang, ya kan? Terus mungkin kepada kemampuan yang kita punya, pintaran, keahlian, apapun itu bentuknya. Bahkan kita menggantungkan harapan kepada makhluk. Nah, ini adalah suatu hal yang salah dalam keimanan kita. Kalau kita ada punya perasaan seperti itu, ya, menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terputus tawakal kita. Keimanan kita artinya enggak sempurna ketika kita menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti itu. Karena itu termasuk kerangka dalam keimanan kita. Ya, kalau kita mau keimanan kita sempurna, ya, apa yang harus dilakukan? Ketika sudah berusaha, ya kan,
sudah melakukan semuanya dengan maksimal, ya, sudah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah, kan gitu. Ya kan urutannya kan? Nah, seperti sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ketiga, Ali Imran ayat 159. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallah yuhibbul mutawakkil. Ya, kemudian apabila kamu telah berazam itu berniat, bertekad, ya kan? Berazam tuh pokoknya sungguh-sungguh lah antum mau menuju hal tersebut, ya kan? Mau menuju apa namanya? Cita-cita antum gitu, ya. Mau menuju apa yang antum inginkan, ya kan? Maka apa kata Allah? Fa iza azamta fatawakkal, setelah itu. Ya, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakal kepada Allah, gantungkan harapannya kepada Allah, ya. Karena memang pasti dalam prosesnya, ya, seberusaha apapun kita, terkadang kan tidak melulu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kan gitu, ya kan? Ya, kalau kita nggak bertawakal kepada Allah, ya, tidak paham esensinya, tentu kalau kita masih setengah-setengah tawakal kepada Allah, ketika dalam proses kita terus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau, mendapatkan apa yang kita punya, maka pasti akan ada rasa kecewa setelah itu, ya kan? Akan ada rasa kecewa setelah itu, karena tidak melulu kita mendapatkan takdir sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, maka kalau kita tawakal di situ kita paham, ya kan? Wa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Karena boleh jadi apa yang kita mau tidak baik, sebetulnya tidak baik, ya, bagi Allah untuk kita gitu. Dan sebaliknya, yang kita tidak mau ternyata justru itulah yang lebih baik untuk kita. Kata Allah kan gitu. Nah, jadi ini yang harus kita paham, ya. Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang 3159. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ayat ini bahwasanya memang menunjukkan pentingnya sebuah tawakal setelah mengambil keputusan, ya, setelah berusaha. Maka tawakal ini adalah tadi menggantungkan segala hasilnya apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, ya udah maksimal doanya, udah apa namanya, sudah setiap hari, ya kan, setiap sujud berdoa, maka hasilnya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kerangka keimanan yang sangat penting, kawan-kawan. Dan ini terkadang ini yang kita lupakan. Sehingga ada di antara kita ketika tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan yang dimaunya itu, pasti akan kecewa. Karena apa? Karena berharapnya nggak totalitas, nggak maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita masih berharap kepada makhluk, ya kan? Benar kan? Nah, sehingga itu yang membuat rasa kecewa. Nah, saking pentingnya tawakal, kawan-kawan semua, ya. Pernah suatu kisah dalam peperangan, ya, ketika pada saat itu kita tahu semua sahabat Khalid bin Walid. Kenal antum sahabat Khalid bin Walid? Enggak, ya enggak kenal ya. Ya. Tahu, ya. Tahu dari mana ya? Dari Sirah. Dari mana? Dari USB. Ustaz Sanjay Bisma ketika menjelaskan Sirah, ya kan? Oh. Khalid bin Walid. Apa julukan Khalid bin Walid? Ya Allah, Saifullah, pedangnya Allah, ya, radhiyallahu anhu. Sahabat yang mempunyai apa namanya, karakter seorang panglima, gitu, seorang pemimpin panglima yang memang kualitas, ya, kualitasnya itu sangat sangat luar biasa. Yang panglima perang yang pasti ya, bahkan sejarahnya, dalam sejarah Khalid bin Walid dalam memimpin peperangan itu nggak pernah kalah. Kalau udah Khalid bin Walid nih memimpin peperangan, itu nggak pernah kalah, Masya Allah. Karena saking cerdasnya, saking apa namanya, luar biasanya beliau dalam memimpin pasukan. Strategi berperangnya tuh, oh, pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin, begitu. Saifullah bahkan julukan pedangnya. Oh, ya, bahkan Rasulullah ketika
dan umat Islam pada saat itu di perang Uhud itu kan terpukul mundur, ya kan? Yang tadinya udah mau menang, terus diputar balikan keadaannya menjadi kalah, itu kan karena wasilah Khalid bin Walid yang begitu cerdas. Oke, kita muter aja yuk dari belakang Bukit Uhud. Sehingga umat Islam nggak sadar musuh ada di belakang mereka, ya kan? Musuh ada di belakang mereka, sedangkan pasukan pemanah udah turun, akhirnya diserbu dari belakang, disergap dari belakang, sehingga itulah yang menyebabkan telat itu yang dipukul mundur umat Islam karena wasilah kecerdasan Khalid bin. Nah, itu kemampuannya. Tapi ketika sudah masuk Islam pada saat itu dan beliau sudah baik memimpin peperangan dan benar terbukti nggak pernah kalah, menang terus umat Islam, dan ada di suatu saat, suatu keadaan ingin memimpin sebuah peperangan, ketika saat itu yang sudah menjadi khalifah Umar bin Khattab, ya kan, maka Umar bin Khattab menurunkan sahabat Khalid bin Walid dari jabatan panglima perangnya. Diganti oleh siapa? Diganti oleh siapa saja? Ketika sahabat Khalid diturunkan jabatannya dari panglima perangnya, artinya nggak dikasih mimpin perang itu sama sahabat Umar bin Khattab. Ada lupa nama sahabat yang menggantikannya. Tentu jauh lebih muda dari Khalid bin Walid. Radhiyallahu anhu. Nah, kenapa diganti sama Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak mau pasukan perang umat Islam pada saat itu menggantungkan harapannya kepada Khalid bin Walid, ya kan? Karena udah mulai tuh pada saat itu, ya kan? Udah pasti lah ini mah, pede lah kita kalau Khalid yang mimpin, ya kan? Khalid yang mimpin pasti kita nggak pernah kalah. Udah santai aja, ya. Main pedangnya satu tangan aja. Mungkin kan dua tangan itu lebih bertenang. Udah sambil bermain main pedang, mungkin begitu. Gitu. Ada saking mengantukkan harapan ya pada Khalid bin tawain aja musuhnya udah tawain ya misalnya kan. Mungkin begitu saking menggantungkan harapannya pada Khalid bin Walid. Makanya Umar bin Khattab yang melihat situasi pada saat itu, ini nggak bisa ini. Akidah nanti rusak nih kalau kayak gini, ya kan? Karena itu tadi tawakal menjadi bagian faktor kerangka keimanan yang paling penting, paling akhir untuk seorang beriman. Makanya ditarik Khalid bin Walid, diganti sama yang lebih muda dan kapasitasnya nggak secanggih Khalid bin Walid. Makanya kan pada protes pada saat itu ya. Ini Umar bin Khattab nih, kok diganti sama bocil ini? Kok diganti sama yang lebih muda? Kok diganti sama yang nggak berpengalaman dalam perang? Karena itu tujuannya bahaya. Kalau udah rusak akidahnya, keimanannya yang menggantungkan harapan pada Allah, maka pasti akan hancur. Nggak akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius. Nggak akan datang pertolongan Allah pada orang yang nggak bertawakal. Harus bertawakal gitu ya. Makanya itu tujuan Umar, ya, hikmahnya, kayak supaya ini nggak rusak akidah umat Islam, pasukan umat Muslim, udah ganti aja ya. Supaya benar-benar mereka kembali sadar, oh iya, artinya kita harus menggantungkan harapan kepada Allah, bukan kepada makhluk kan gitu, ya kan. Bahkan kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya kan, kepedihan, ya, kepahitan hidup, ya, yang paling pahit, yang paling pedih itu adalah berharap kepada manusia. Ketika kita udah berharap sama manusia, sama makhluk, maka pasti endingnya nggak akan pernah bahagia gitu loh, ya kan? Endingnya nggak pernah bahagia. Makanya kalau kita tawakal, kita benar kerangka keimanan kita itu, ya kita tetap bertawakal pada Allah, maka itulah yang mengundang untuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius. Ya. Kan sama, ya kan? Ya, pernah juga kan saya sampaikan, pertolongan Allah itu datang ketika memang sudah kita bertawakal, sudah di akhir, sudah nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh, ya kan? Nabi Musa alaihi salatu wassalam udah maksimal, ya kan, dakwah kepada Fir'aun, benar nggak? Ana rabbukumul a'la, bahkan ngaku kepada orang-orang pada saat itu Fir'aun sampai ngaku sebagai Tuhan. Bayangin, Nabi Musa dakwah kepada orang yang memang ngaku sebagai Tuhan. Oh, ngeri lah. Banyak pasukan yang banyak, canggih-canggih, ya kan? Udah maksimal, ya, udah maksimal dakwah, ya kan? Udah maksimal ngajak, tetap nggak bisa, ya kan? Udah maksimal ngedoain, tetap nggak bisa. Akhirnya apa?
Diburu kan pada saat itu sama Fir'aun dan bala tentaranya. Di mana? Di laut. Nih, udah mentok, ya kan udah nggak tahu mau ngapain. Aduh, matilah kita. Ya kan udah di pinggir apa namanya laut. Udah, ya. Disitulah puncak itu. Tetap bertawakal kepada Allah. Akhirnya apa? Allah tolong pada saat itu kan. Kata Allah, pukullah laut itu dengan tongkat baru terbuka. Baru datang tolong. Sama Nabi Ibrahim, ya kan? Ketika udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan patung-patung berhala pada saat itu, ya dihancurin semua, ya kan? Dakwah ngajak umat kepada akidah yang benar, beriman kepada Allah, udah maksimal, tetap ya diburu, ya kan? Dibakar, ya udah cuma bisa bertawakal kan? Maka ketika udah itu ujung itu, tapi kita tetap bertawakal, datang pertolongan Allah, ya kan? Kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Ya nar kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin untuk keselamatan atas Ibrahim. Nah, beda hal kalau kita nggak bertawakal pasti nggak akan ditolong sih. Kalau kita nggak bertawakal pasti nggak akan ditolong. Nah, sebaliknya kalau kita tawakal dengan tawakal pasti turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita menggantungkan harapan kepada kita semua sini berusaha berjibaku ya, yang bagian CS di amanahnya ya kan, bagian operasional di amanahnya sebagai operasional, yang kreatif sosmed sudah maksimal kita mengerjakan apa namanya amanah-amanah kita, maka hasilnya serahkan kepada Allah ya, berdoa dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ketika kita benar kerangka keimanan kita, ya sudah di endingnya kita tetap tawakal, insya Allah turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jadi ini yang harus kita pahami teman-teman semua, kawan-kawan semua ya. Kerangka keimanan yang paling penting itu adalah tawakal. Maka kalau hilang tawakalnya, maka hilang keimanan kita ya. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Jadi harus kita pahami di sini kawan-kawan semua, semaksimal apapun ya, semaksimal apapun usaha kita, ya, sesering apapun doa kita, ikat itu semua dengan tawakal. Kalau tidak diikat dengan tawakal, maka mustahil Allah akan tolong. Mereka ada ungkapan tawakal tanpa usaha itu adalah apa? Ketidakpedulian. Ya. Ketidakpedulian. Usaha tanpa tawakal adalah keangkuhan, kesombongan. Jadi memang harus apa namanya, harus berkaitan, ya harus ada semua faktor, ya kan? Usaha, doa, tawakal. Nah, jadi begitu urutan. Ya, jangan pernah kita udah usaha tapi nggak tawakal, usaha, ya kan? Atau tawakal tapi nggak ada usaha. Percuma, tidak peduli ya. Tawakal tapi tidak usaha. Antum mau punya duit tapi nggak mau kerja, itu percuma. Ya, diem mojong kan nggak gitu juga gitu. Allah mau punya duit, ya Allah, kerjaan cuma mojok setiap hari, ya kan, walaupun memang baik bersikir terus ya, tapi nggak ada usaha untuk antum bisa makan misal, ya kan? Mau makan tapi nggak mau ke dapur kan percuma, ya kan? Cuma bertawakal aja udah. Atau sebaliknya, udah usaha tapi nggak tawakal tadi, maka itu adalah sebuah kesombongan. Nah itulah yang akan menghancurkan seseorang tersebut. Nah jadi itu guna kakak semua, kawan-kawan semua ya, faktor yang paling penting kerangka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting adalah tawakal. Maka serahkan semua, ketika sudah maksimal usaha dan doa kita, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terus berharap kepada Allah, agar kita tidak apa namanya putus asa, agar kita tidak baper, agar kita tidak kecewa dan seterusnya, karena kita sudah menggantungkan harapan kepada Allah dan yakini yang Allah takdirkan kepada kita adalah itulah sebaik-baiknya takdirnya kita dapatkan, begitu ya. Jadi itu kajian pada pagi hari ini yang ingin menambahkan reminder untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi tentang tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif.
makhluk yang banyak kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada moderator ya, doakan sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, saya bersibat ya. Sama-sama sosmed soalnya balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza untuk Ustadz Jaya yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Saya Siti Badriah mohon izin untuk membacakan resum kajian yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jaya di akhir acara